olahraga. Kedua, diskursus makna dalam perkembangan olahraga. Periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan istilah yang berkembang. Misalnya, 1. Masa gerakan badan. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2009, pemerintah Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk mengembangkan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerakan badan di sekolah. 2. Masa pendidikan jasmani 1950 sampai 1961. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Yang ketiga, masa olahraga 1961 sampai 1966. Dipercayanya Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games keempat, menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, masa olahraga pendidikan 1966 sampai 1977. Pada masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima, masa pendidikan olahraga dan penjaskes 1978 sampai sekarang. Dalam perjalanannya dari tahun 1878 sampai dengan tahun 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan. Artinya, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. B. Organisasi penjaskes. Peran PJOK sungguh nyata dalam mewujudkan generasi Indonesia emas dengan SDM unggul untuk mencapai Indonesia maju. Olahraga amatir dan profesional, analisis arah perkembangan. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dan olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Atau pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan. B. Olahraga presentasi dan olahraga kesehatan. Olahraga merupakan suatu gerakan olah tubuh yang memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan. Olahraga sendiri dibagi menjadi dua, yaitu olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Olahraga prestasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetensi untuk mencapai prestasi pada tingkat daerah, nasional, dan internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi keolahragaan. Bab 3. Dinamika olahraga dan pengembangan dan kedudukan dalam olahraga mengembangkan nilai sosial. Nilai-nilai sosial dalam olahraga. Pendidikan jasmani dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan watak untuk patuh terhadap pelaksanaan undang-undang.
Kontroversi gender dalam olahraga. Perbedaan gender juga dapat menimbulkan berbagai masalah dan juga perbedaan mengenai posisi laki-laki dan juga perempuan. Akan tetapi banyak timbul permasalahan mengenai gender perempuan di olahraga karena perempuan lebih rapuh apa lebih lemah kemampuan fisiknya untuk melakukan olahraga yang dilakukan oleh kalangan laki-laki. Karakter pahlawan dalam dunia olahraga. Esensi kepahlawanan olahraga akan makin luas maknanya jika kerangka pikir yang digunakan menggunakan dasar pilar lengkap olahraga yang meliputi olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga kreasi atau olahraga masyarakat. Peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. A. Konsep dasar disiplin. Konsep dasar dan jenis disiplin dalam olahraga. Yang pertama, konsep dasar disiplin dan penguasaan diri. Yang kedua, jenis-jenis disiplin. Ketiga, petunjuk praktis dalam menanamkan disiplin. B. Konsep dasar kerjasama. Pembinaan olahraga diawali dengan pengembangan sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai rumah bagi para olahragawan. Selanjutnya membangun kerjasama dan relasi yang harmonis dengan orang tua atlet, berprestasi, serta lembaga-lembaga pendidikan tempat para atlet tersebut menimpa. Bab 4. Hakikat permainan dan olahraga. Bermain dan olahraga. Sebuah kajian filsafat. Konsep dasar bermain. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Wisinga melihat bahwa bermain dan berolahraga merupakan kegiatan yang senantiasa ada dalam inti kebudayaan masyarakat sejak primitif sampai modern. B. Konsep dasar olahraga. Menurut Hegel 1992, ciri-ciri olahraga sebagai berikut. Yang pertama, olahraga sebagai subsistem bermain. Yang kedua, gambaran struktur spesifik olahraga. 3. Fokus pada gerak dalam pelaksanaan olahraga. 4. Realitas olahraga. 5. Penampilan dan prestasi dalam olahraga. 6. Dimensi sosial dan olahraga. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan serta berkreasi. Yang A. Pengertian jasmani dan olahraga. Menurut Depdiknas, pengertian pendidikan jasmani menurut Depdiknas adalah suatu proses pendidikan yang memanfaatkan kegiatan jasmani yang telah direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan manusia secara organik. B. Klarifikasi dan olahraga. Olahraga ditekankan kepada kegiatan jasmani yang berwujud keterampilan gerak, daya tahan, kekuatan, kecepatan. Oleh sebab itu, aktivitas yang dominan dalam olahraga adalah kegiatan jasmani. Olahraga sebagai realitas dan prinsip prestasi dalam olahraga. Bab 5. Moralitas dalam olahraga.
A. Studi perkembangan moral. Perkembangan moral atau moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang. Menurut John Piaget, dalam teori perkembangan moral membagi menjadi dua tahap, yaitu heteronomous morality usia 5-10 tahun dan autonomous morality atau morality of cooperation dari usia 10 tahun ke atas. Aplikasi pembelajaran moral dalam olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia memiliki tujuan kepada keselarasan antara tubuh, badan, dan perkembangan jiwa. Peran olahraga dalam perkembangan moral. Beberapa tuntutan dalam peranan moral. Peranan moral dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam meningkatkan alternatif keputusan dan menentukan kemungkinan arah tindakan. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moral seperti yang diungkap oleh Lawrence Kohlberg. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar-dasar dari perilaku etis yang mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. B. Etika moralitas baik dan buruk. Abdullah 2006/62 memberikan pendapatnya bahwa untuk mengukur baik dan buruk dalam etika diperlukan adanya 1. Pengaruh adat istiadat, 2. Pengaruh kebahagiaan, 3. Pengaruh intuisi, 4. Pengaruh evolusi, 5. Pengaruh undang-undang, 6. Pengaruh pendapat pribadi, 7. Pengaruh ajaran-ajaran agama. Selama ini etika dan moralitas sudah mendapatkan perhatian yang serius dalam dunia pelayanan publik atau administrasi publik. 3 hal pokok yang menarik perhatian dalam paradigma yaitu 1. Proses menguji dan mempertanyakan standar etika dan asumsi secara independen. Yang kedua, isi standar etika yang seharusnya merefleksikan nilai-nilai dasar masyarakat dan perubahan standar tersebut, baik sebagai akibat dari penyempurnaan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat. Dan yang ketiga, konteks birokrasi di mana para administrator bekerja berdasarkan tujuan birokrasi dan peranan yang dimainkan mereka yang dapat mempengaruhi otonomi mereka dalam beretika.